kemarin ada sekelompok orang ngakunya fisabilillah, teriak-teriak jihad, tapi yang dibubarin pengajian habaib. Iye, kacau tidak? Kacau tidak? Kalau jihad ngelawan kufar itu fisabilillah, tapi kalau jihad untuk ngelawan sesama muslim, apalagi yang dilawan ulama, kiai, habaib, hada fisabili syaitan, bukan fisabilillah, saudara. Hah? Nip, gak ada yang teriak jihad di situ. Yang hobi teriak jihad sambil melotot kayak nahan kolesterol tuh gerombolan lo, Dul. Yang kacau itu lo, bukan dunia. Lo ngerti gak sih? Batil itu gak milih agama. Kadang justru batil paling licin itu dibungkus sorban dan dalil. Yang PWI lawan itu bukan kiai, bukan ulama, tapi kabib-kabib keras kepala yang kalau dikritik langsung ngamuk, bukan jawab malah asah golok. Siapa tuh? Ya mertuamu itu, Dul. Lo amnesia atau pura-pura bego biar kelihatan alim. Dikritik nasabnya malah ngajak perang, dijabanin malah mewek. Dan jangan ngadi-ngadi. Kemarin itu PWI nggak nyerang lo. PWI cuma ngadep baik-baik, ngobrol sama aparat. Tapi gerombolan lo yang tiba-tiba ngelempar batu segede tai kuda. Itu bukan jihad, Dul. Itu jiwa labil yang nyamar pakai jubah. Jadi sebelum lo teriak yang jalan di jalan setan itu siapa? Ngaca dulu, Dul. Lo lari dari logika, masuk ke drama. Yang kacau siapa? Yang ngajak perang karena nggak bisa jawab kritik. Itu baru kacau. Makanya kemarin lagi rame ketika imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Buset, imam besar? Besar apaannya? Ilmu cetek, akhlak pendek, logika kayak emak-emak bawa motor. Sen kiri, beloknya ke kanan. Kitab apa yang pernah dia tulis? Tafsir mana? Fikih mana? Paling juga kitab caci maki jilid 1, itu pun cetak ulang dari Instagram story. Jangan asal ngaku imam besar. Imam besar mah iya. Ingin safari dakwah ke daerah Pemalang, Jawa Tengah, saudara. Tahu-tahu ada satu ormas namanya PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, LS, Laskar Sabilillah. Mereka mengancam, mereka mengecam, menolak kedatangan Habib Rizik. Kalau Habib Rizik tetap datang, mereka akan serang, mereka akan bubarkan, saudara. Itu sudah ramai di mana-mana. Imam besar makin diancam, makin datang beliau, saudara. Karena bagi beliau yang namanya dakwah itu ya risikonya nyawa, apapun yang terjadi harus disampaikan, betul atau tidak? Ngomong keras bukan berarti isi otaknya keras, Dul. Yang dikira dakwah tuh apa? Nyerocos, ngata-ngatain, ngegas mikrofon. Itu bukan dakwah. Itu habit mertua lu sejak ngidam golok. Ya wajar kalau gerakan mertua lu banyak yang nolak. Dan lu bilang PWILS menyerang. Fitnah level premium. Kalau beneran mau nyerang, kenapa cuma bawa bambu? Laskar zaman sekarang nggak sekreatif itu, bro. Bambu doang buat nyerang. Lu pikir ini era penjajahan? Mengecam? Iya. Menolak? Iya jelas. Tapi bilang nyerang, fitnah lu kelewat niat. Lu nggak malu, Dul, bawa framing begini, padahal outfit lu kayak ulama, tapi isinya drama dusta. Mertua lu datang itu bukan karena berani, tapi karena merasa aman. Ada Mukibin Squad di belakangnya. Lengkap sama tim lempar batu dan tim kameramen khusus untuk playing victim. Kalau bener-bener dakwah itu perjuangan nyawa, datang sendiri dong, tanpa kawalan. Nggak usah bawa pasukan yang tiap 2 menit update IG. Masya Allah, ini loh wajah umat yang teraniaya. Pas abis ngelempar batu. Dan soal ancaman, jangan lebay. Kalau lu nggak ngusik, orang juga nggak akan terusik. Dakwah bukan panggung adu bacot, Dul. Kalau yang disampaikan cuma amarah dan ujaran, itu bukan dakwah.
Itu konten YouTube yang lupa disensor. Beliau datang berangkat. Laskar-laskar pun di Jawa Tengah ikut mengawal beliau, saudara. Tapi begitu beliau datang ke tempat sana, itu yang namanya tempat tabligh akbar di satu jalan lokasi, akhirnya apa yang terjadi? Itu PWI dengan pasukannya yang menyatakan Laskar Sabilillah, mereka datang, mereka mengepung lokasi tabligh akbar. Buset, mengepung bro. Mengepung? Yang bener aja. Definisi mengepung itu mengunci semua akses, Dul. Ini mah bukan dikepung, cuma ditegur sambil lobi ke aparat. Ini bukan pengajian, nih adu bacot. Gaya ceramah lu udah kayak scene klimaks di film perang. Drama lu udah level Dajjal dibungkus jubah, pakai voice over suara berat. Kita tunggu aja versi sinetronnya. Tabligh terkepung, azab sebelum azan Isya. Dan yang paling keren, lu bilang PWI datang mengepung. Tapi rekamannya bocor. Yang ngomel-ngomel malah Laskar Keputihan sendiri. Dul, kalau bener dikepung, mereka nggak sempat lempar batu, tapi udah ngerunduk sambil buka GPS cari jalan kabur. Mereka memulai menyerang, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Laskar-laskar Front Pembela Islam, laskar-laskar daripada pemuda Ka'bah, dan laskar-laskar lainnya bersama umat, mereka bertahan menjaga supaya tabligh akbar jangan sampai diganggu, saudara. Buset, mereka memulai menyerang. Woi, yang pertama kali ngelempar batu segede tai jaran siapa woi? Itu bukan batu dakwah, Dul. Itu batu dendam warisan konten YouTube. Dan lu bilang, Laskar lu bertahan. Bertahan apaan? Kalau hasilnya bikin mata orang nyaris copot sampai masuk ruang rawat. Nggak ada ceritanya pertahanan bisa bikin orang cacat. Kalau itu yang lo sebut bertahan, berarti Komodo juga pendekar. Laskar Sabilillah datang baik-baik, ngadep ke aparat, sopan nggak beringasan. Tapi apa? Yang datang malah Laskar Keputihan, bukan bawa air zam-zam, tapi bawa batu, sajam, dan tatapan penuh dendam. Bertahan katanya. Bertahan kok sambil bawa sajam? Lo bertahan atau gladi resik perang saudara, Dul? Kalau bertahan versi lo kayak gitu, rumah sakit bisa penuh gara-gara orang sabar. Lu bayangin, ada orang bilang, saya nggak nyerang kok. Saya bertahan sambil bacok kepala lawan. Lah, itu bukan bertahan, itu nyiapin dapur dosa. Cara lu playing victim tuh udah level Dajjal. Dajjal asli pun sampai geleng-geleng. Anjir, gue aja nggak sehalu ini. Ngaku penjaga tabligh akbar. Padahal yang dijaga tuh ego mertua yang nggak bisa dikritik. Tabligh akbar jadi alibi buat ngamuk berjamaah. Kami umat Islam, kami dari Front Muslim Islam, kami santri-santrinya membesar Habib Syihab, kami nggak mau perang sama muslim, saudara. Bagi kami, sesama muslim, darahnya haram ditumpahkan. Al-muslim akhul muslim, sesama muslim, saudara-saudara. Idal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau muslim sama muslim, duel, sama-sama ngangkat pedang, sengaja duel, kata Nabi, yang dibunuh dan yang terbunuh, dua-duanya di neraka. Lo bilang orang Islam nggak boleh nyerang orang Islam. Ya lo kemana? Waktu Laskar Keputihan lo nyerang Kiai sama Banser di jalan, mobil dipecahin, orang ditendang, diinjak-injak. Itu bukan debat, Dul. Itu niat rusuh berjamaah. Waktu kejadian kayak gitu, suara lo kemana, Dul? Tiba-tiba jadi bisu, kayak wifi mati total. Sekarang so bijak, bilang sesama muslim nggak boleh diserang. Padahal dulu lo tepuk tangan waktu Banser dilindes. Double yang double nih. Ngomong moral sampai ngantepin celurit, kayak teman lo si Bahar itu apa namanya? Ngaku cinta damai sambil lempar batu. Logika lo udah level sandal jepit, licin semua arah. Ingat ya, rekam jejak itu nggak bisa disensor. Internet nggak punya lupa, lo bisa ngeles, tapi Google nggak akan tutup mata. Dan kenapa Laskar Keputihan lo bisa senekat itu, Nip? Karena mereka gerak bukan atas nama langit, tapi atas instruksi mertua lo langsung. Iya,
yang sok suci itu. Coba deh, sekarang lo pulang, rebahan, buka HP, scroll tuh jejak digital mertua lo yang ngajak-ngajak jamaah buat ngasah parang, ngasah golok, ngasah celurit dan kawan-kawan. Itu bukan ceramah, Dul, itu briefing perang. Laskar lo ngikut karena ngerasa punya restu dari mertua lo yang mulutnya lebih tajam dari senjata. Itu bukan ceramah, Dul, itu briefing perang. Laskar lo ngikut karena ngerasa punya restu dari mertua lo yang mulutnya lebih tajam dari senjata. Terus sekarang lo datang-datang bawa dalil damai. Udah telat, bro. Ngasah goloknya udah viral duluan. Kacau lo, Dip. Kacau ya, ikhwan. Takbir. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah durian Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas dia dan Syahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah,